Oke, kembali lagi bersama saya Kori dari channel Republik Investor. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan tentunya selalu diberkahi dan selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Nah, pada minggu lalu ada satu berita yang cukup menarik ya, yang tentunya menjadi fokus investor di minggu lalu terkait dengan proses bank Go Digital. Jadi ada berita terkait dengan OJK yang mengungkap 7 bank yang sedang melakukan proses untuk go digital. Artinya ini beberapa saham yang memang bisa mempunyai sentimen yang positif ya terhadap berita bank go digital, karena pada saat ini memang beberapa hal yang berkaitan dengan bank digital. Nah, respon terhadap marketnya itu memang cukup baik gitu. Artinya beberapa saham yang ada kaitannya dengan bank digital pasti ada kenaikan yang lumayan signifikan gitu. Nah, saya akan coba membahas video berkaitan dengan 7 performa saham yang go digital yang dirilis oleh OJK. Jadi bagaimana nanti performanya di market? Nah, kita coba lihat ya satu persatu. Yang pertama ada PT Bank Harda Internasional Tbk atau dengan kode saham BBHI. Year to date sudah naik sekitar 409,43%. Dan dalam satu tahun terakhir sudah naik sebesar 2.742%. Nah, ini tentu kenaikan yang luar biasa ya dari Bank BBHI, meskipun memang belum rilis berita resmi ya yang memang Bank BBHI ini sudah berubah menjadi go digital, tetapi isunya ini sudah terlihat dari satu tahun terakhir. Harga sahamnya sudah naik sekitar 2.742%. Nah, yang kedua ada PT Bank BRI Agro Niaga atau dengan kode saham Agro. Nah, ini merupakan saham go digital milik BUMN ya, anak perusahaan BUMN yaitu PT Bank BRI Indonesia yang sudah naik sekitar 94,2% ya secara year to date-nya, dan selama satu tahun terakhir sudah naik sebesar 1.561,16%. Ini juga sama seperti BBHI tadi, sudah merespon sebelumnya ya, bahkan dalam satu tahun terakhir sudah naik sekitar 1.561%. Nah, BRI Agro Niaga ini memang lebih spesifik ya, menyasar di sektor perkebunan sawit ya. Jadi lebih terfokus dari segi bisnisnya ya untuk saham BRI Agro Niaga ini. Kemudian yang ketiga ada PT Bank Neo Commerce atau BBYB, sudah naik sekitar 96,31% secara year to date atau dari Januari sampai dengan tanggal terakhir ya di Kamis kemarin. Kemudian dalam satu tahun terakhir sudah naik sekitar 161,16%. Ini juga sudah lumayan tinggi, tetapi kalau kita bandingkan dengan saham BBHI ataupun Agro, tentu kenaikannya masih sangat tertinggal gitu ya dibanding dengan kedua saham tadi. Kemudian yang ketiga ada PT Bank Capital. Nah, Bank Capital ini atau dengan kode saham BACA sudah naik sekitar 19,68% secara year to date-nya, dan kenaikan dalam satu tahun sekitar 10,84%. Ini juga saham yang tertinggal dibanding BBHI ataupun Agro ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih memfokuskan juga ke saham yang belum ada kenaikan secara signifikan. Yang kelima ada PT Bank KNB Indonesia atau dengan kode saham BKSW sudah naik secara year to date itu sekitar 83,02%. Dan kenaikan dalam satu tahun sekitar 155,26%. Yang keenam ada PT Bank Kemhana Bank. Ini juga belum listing ya, jadi belum bisa dilihat secara performa kenaikan harga sahamnya. Kemudian PT Bank BCA Digital, anak usaha dari Bank BCA yang memang belum listing juga sehingga tidak bisa kita lihat secara performa sahamnya. Nah, ketujuh saham ini tentu khususnya yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia tentu memiliki keunggulan masing-masing ya. Teman-teman silakan dilihat lagi mana perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang memang sudah ada kenaikan yang signifikan sebelumnya atau bahkan kenaikannya masih sedikit gitu. Jadi kita harus juga bisa menyesuaikan isu dari bank digital ini, bisa kita memanfaatkan secara jangka pendek. Apakah ada kenaikan sebelumnya atau tidak? Jadi teman-teman bisa melihat, dan harus hati-hati bahwa biasanya di market itu ada istilah sell on news. Artinya ketika berita keluar, berita resminya keluar, nah itu adalah momentum di mana adanya distribusi atau penurunan gitu. Karena harga saham sudah merespon lebih dulu ya. Kalau kita lihat dari saham Bank BBHI
setahun terakhir sudah merespon dengan kenaikan yang luar biasa sekitar 2.700%. Nah, itu tentu bukan angka yang sedikit ya. Artinya teman-teman harus lihat lagi prospek ke depannya dan harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada saat ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Republik Investor. Dan sampai jumpa di video berikutnya.